Dan puji Tuhan sebenarnya kita dapat juara 2 di kedua lomba itu. Kategori lomba ini baru yang ikuti. Yang pertama juara 2 foto itu saudara saya dari Topos 21 juga, Anugerah Stefandi. Ya, terus di lomba mapping itu sebenarnya saya tidak sendiri, ada 3 orang dengan saya. Yang pertama ada Faisal dari Topos 21, ada William juga Topos 21. William Muskofi. Ada jauh ini selama kuliah 3 tahun. Apa momen yang paling Sandi ingat lah, atau yang paling berkesan lah selama ikut organisasi? Kalau selama ikut organisasi pastilah Metamorph. Ya, ini Metamorph. Metamorph karbelasi mental, moral, dan sisi. Saya ingin mau mengeksplorasi kata kesiklisan. Apakah selama ini Sandi ikut organisasi itu, dan tentunya di akademi pasti turun lapangan kan? Itu bagaimana Sandi? Apakah betul-betul fisik yang dilatih dari organisasi itu bisa saya diterapkan di kegiatan akademi? Kalau sebenarnya itu perlu diterapkan, karena kan geologi hari-hari naik gunung, hari-hari laut sungai, hari-hari kan satu sampel. Dia kan kalau fisik sudah salah ada kemarin itu, maksudnya kalau fisik lemah itu tidak usah lah di geologi. Hai, geologi Tadulako di sini. Selamat datang di Suara Harmoni. Di sini kita akan membahas tentang seputar organisasi dan geologi pada umumnya. Ini akan menjadi episode pertama dari Suara Harmoni, dan tentunya di sini saya tidak berbicara sendiri, melainkan ditemani oleh salah satu masyarakat HMTG Tadulako yang berprestasi dan tentunya punya pengalaman di geologi itu sendiri. Langsung saja kita sambut dengan dia, Miguel Sandi. Sandi, mungkin siapa tahu bisa perkenalan diri dulu di depan kamera, saudara Sandi. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Michael Sandi. Saya dari Topos 21, sekarang lagi semester 7. Untuk sibukan saya sekarang ini sudah menjalankan rumah tangga geologi 2. Mungkin itu saja yang bisa bertemu. Jadi Sandi ini kuliah di geologi itu sudah 3 tahun. Mungkin masuk 3 tahun deh. Sementara menjalani lah ke depan. Sementara menjalani 3 tahun, jadi mungkin nanti amatnya kalau dibilang 3 tahun pasti sudah banyak pengalaman didapat tuh di dunia geologi khususnya. Boleh lah CV ini Bang. Nah, Sandi kan kemarin kita ketahui bersama bahwa saudara Sandi ini ikut kegiatan neogen yang dilaksanakan oleh HMTG Delta dari Kalimantan. Nanti kita akan coba membahas prestasi yang teman-teman dapat di sana. Setahu saya teman-teman kemarin juara 2 ya? Iya, juara 2 di Nedeng itu. Jadi bagaimana pengalamannya teman-teman ketika ikut lomba Neogen itu? Jadi kalau Neogen sendiri, jadi Neogen itu sebenarnya event tahunan yang diselenggarakan oleh MTG Delta Universitas Melawarman. Nah, itu dia sebenarnya kategori lombanya itu ada banyak. Ada geofoto, ada geointiadi, ada pemetaan geologi. Nah, jadi kita dari HMTG Tadulako itu mengirim 2 cabang lomba. Ada di geofoto dan lomba mapping sendiri. Jadi dan puji Tuhan sebenarnya kita dapat juara 2 di kedua lomba itu. Kategori lomba ini baru yang ikuti. Yang pertama juara 2 foto itu saudara saya dari Topos 21 juga, Anugerah Stefandi. Ya, terus di lomba mapping itu sebenarnya saya tidak sendiri, ada 3 orang dengan saya. Yang pertama ada Faisal dari Topos 21, ada William juga Topos 21. William Muskofi. Iya. Jadi William Junior. Iya. Jadi William itu dipersiapkan tuh ke depannya. Oke, jadi teman-teman yang berada ke Kalimantan kemarin terdiri dari 3 orang mendabatin. Jadi kemarin kan lomba mapping yang teman-teman ikuti itu, kira-kira apa pengalaman yang paling saudara Sandi ingat lah dalam selama mengikuti kegiatan?
Nah, kalau teori ini kan rangkaian kegiatannya sebenarnya panjang kan. Jadi kita mapping, olah data. Nah, kalau untuk yang paling berkesan sebenarnya olah datanya. Soalnya dari kita mapping 3 hari, mapping gerakan, mapping biasa jadi kurang berkesan. Tapi kan biasa kalau kita di geologi itu untuk mengerjakan pemutaran geologi kadang butuh waktu. Kalau ada katanya orang cepat 1 bulan, ada yang 3 bulan. Tapi di Nebens itu kita dituntut untuk 1 malam, atau ada 1 malam. Jadi betul-betul 1 malam tuh ya, kalau tak ada. Ya, jadi semua peta geologi, geomor, struktur, kolom stratigrafinya, jadi sejarah sampai sejarah geologi ini itu kita buat dalam 1 hari 1 malam itu. Jadi memang deadline-nya, atmosfernya berasal dari langsung karena atau Itu ini bukan semua masuk sekedar main, betul-betul serius. Jadi tadi kan kemarin ada lokasi di Bandung gitu untuk melakukan itu. Kira-kira dalam lokasi yang teman-teman menjadi tempat penelitiannya teman-teman, apa yang menjadi kesusahan atau tantangan lah dalam mapping tersebut? kalau untuk lokasi dia sebenarnya agak lokasinya tidak dibagi. Jadi bagaimana, jadi satu lokasi itu semua peserta tidak mau lokasi. Jadi tidak kalau malam kita disuruh plot tempat turunnya. Jadi kita mau turun di mana ini. Jadi dalam 3 hari beda tempat turun. Jadi ada kemungkinan kita ketemu dengan peserta lain dengan lokasi situ. Jadi penilaiannya bagaimana kesesuaian data dengan data yang dimilikinya panitia dengan data kita. Untuk kalau kita selama meeting yang kita dapatkan sebenarnya karena faktor cuaca saja, karena memang sekarang lagi sering hujan. Jadi selama mapping ini 3 hari memang kadang ada hari ketiga itu hujan, 1 hari hujan, terus di hari kedua setengah hari hujan. Pokoknya dari pagi itu pasti hujan, jadi pagi-pagi sudah basah kita. Iya, Karena hujan. Kan tidak ada pohon tuh, untungnya apa tuh pohon ya kita. ya, kan kalau di Kalimantan pastinya punya perbedaan karakteristik geomorf dengan yang ada di Kota Palu. Nah, bagaimana menurut saudara Sandi membandingkan antara pengambilan data yang ada di Kalimantan dengan yang ada di Palu? Nah, sebenarnya perbedaan itu kalau bicara perbedaan sebenarnya beda sekali kan. Soalnya itu yang bikin dari kita sebenarnya dari Tadulako dan tantang untuk ke Kalimantan. Soalnya kan kalau di Tadulako kita kalau anggap main sedimen itu agak kurang lah kita punya tempat-tempat sekop yang ada sedimen yang bagus. Kita di sini gunanya dengan metamorf, buku. Nah, sedangkan di Kalimantan malah sebaliknya, buku dengan metamorfnya itu kurang, malah sedimen yang banyak. Terus yang paling kita cari kan batu bara, dan di sini tidak ada batu bara. Ada apalah sedikit. Jadi di sana memang yang itu kalau perbedaannya dari batu bara saja, dari pokoknya kemudian sedimen saja. Jadi kita harus lebih mendalami lah stratigrafi, yang berkaitan dengan sedimentologi itu. Sandi kan kemarin tentunya ikut lomba bukan cuma satu institusi kan, ada berbagai macam dari institusi. Kira-kira hubungan antara teman-teman dengan institusi luar yang ikut lomba itu kayak gimana? Apa pengalaman bisa dibagi kira-kira saudara Sandi? Nah, kalau dengan teman-teman sebenarnya kalau institusi saya kiranya memang kalau katanya kalau memang geologi bersaudara, kalau dia dari sedang primagi kan dia primagi, jaya primagi, primagi itu biasa. Jadi pas di sana kan kemarin kita kayak pertama oleh takut dong. Iya. Soalnya kita baru pertama kali kan kita Neogen mapping. Kalau setahu saya yang ikut lomba itu ada angkatan 16 dulu di Unhas. Iya. Setelah itu baru kita lagi ikut lomba yang offline sih. Yang ke lokasinya langsung. Nah, jadi pada saat itu ini ada takut terus ragu-ragu, tapi ternyata di sana itu welcome tuh orangnya. Asik-asik ya orang geologi, saya rasa sama semua. Jadi sebenarnya kita ini punya potensial besar sih menjadi terus saja. Kita ya kurang mengekspos diri kayaknya Sandi. Ya, kalau soal itu kan kalau kita di sini kebanyakan kenapa ikut tombak? Ya, kurang pede. Nah, pas kita ke sana, ternyata sama saja ilmunya. Ya, apa yang diajarkan di sana sama juga apa yang diajarkan di sini. Jadi sebenarnya tidak ada kata tak pede itu. Berarti tinggal bagaimana kita mengekspos geologi Untat, khususnya geologi Tadulako itu mampu bicara lebih. Berbicara lah cukup. Nah ya begitu kak. Menurut Sandi,
Kira-kira kedepannya apa yang bisa berikan untuk himpunan, khususnya ini di generasi berikutnya, supaya mau tertarik untuk berlomba, mau menunjukkan bahwa ini loh dia mau ditaruh laku. Nah kalau itu sebenarnya dari sekarang sudah kamu persiapkan, jadi kan contoh saya penawaran. Oh iya, sebelumnya teman-teman, si Sandi ini adalah seorang KD, kepala departemen yang ada di Santai Tadulako BPH tahun 2024 sebagai penalaran. Nah, dari mana tadi Sandi untuk pengembangan? Nah, jadi Kita persiapkan dari sekarang, jadi sebenarnya di program penawaran itu ada yang namanya tim Tadulako. Pokoknya untuk menampung bagaimana orang-orang yang ingin berlomba, ya, kita asal mulai dari skillnya, terus bagaimana pembiayaannya, kita bantu mengurus ke birokrasi. Kan ternyata orang kayak misalnya kenapa anda ikut lomba, pasti bilang nggak pede, soalnya nggak pede pasti alasan kedua biasa kalau kita survei itu nggak ada duit, nggak ada uang untuk daftar, apalagi offline kan mau berangkat. Nah di situ kita punya peran, jadi di penalaran itu ini kita buat kayak ada pelatihan kayak pelatihan bagaimana cara menulis paper, bagaimana kita harus public speaking untuk presentasi gitu. ya. Nah, di samping itu juga kita melakukan penawaran. Jadi misalnya ada lomba, ada yang mau majukan proposal, jadi kita dukung untuk proposalnya. Pokoknya kita kawal lah dari BPH itu, dibantu sama Departemen Humas dan Departemen lain cuman luar biasa. Jadi memang peran sentral himpunan untuk pengembangan sumber daya manusia lah, khususnya di geologi ini, memang betul-betul harus ditingkatkan ke depannya supaya masyarakat betul-betul punya andil dalam mengekspresikan bahwa kita ini bisa bicara di kancah nasional maupun nasional ya, calon tak lah. Jadi sebenarnya tadi kita kan ke Musang yang di Malaysia, lomba mimpi. Oh iya, Itu ada lomba sekitar, jadi kemarin untuk langsung dari kain, jadi sebenarnya kita ikut ini untuk belajar gimana kita supaya bisa ambil lagi. bahasa itu, jadi mimpinya kita sebenarnya ikut. Iya, dia. Kalau kita bicara tadi relevansi itu berarti memang apa yang kamu sampaikan relevansi dan memang betul-betul kita harus di sini berorganisasi untuk mendapat skill-skill yang harusnya tidak didapat di tempat lain. Nah, tapi kan kadang-kadang sekarang kita hadir dengan stigma wah apa dulu organisasi katanya nanti lambat kuliah, selesai juga lambat, misi juga lambat. Mungkin dari stigma ini mereka selalu menyatakan seperti apa? Nah kalau sebenarnya kalau soal itu bicara lambat kuliah, bicara apa, sebenarnya dari kita sendiri terus sambil mengurus, buktinya juga banyak senior yang aktif himpunan tapi bisa cepat selesai juga kayaknya. Nah kalau sebenarnya tidak bisa lah dikaitkan, misalnya dia mau ngurus, saya pikir orang yang beda kita ya sambil mengurus, tapi kan kalau kita diajarkan kan kalau saat konkader itu bagaimana kita bisa 100 himpunan, jangan dibagi 50% himpunan, 50% akademik, nanti tidak ada yang selesai. Jadi kan dia adanya senior itu 100 himpunan, 100 akademik, jadi 100 tidak ada. Jadi memang kita harus totalitas antara tadi dengan himpunan ya itu baru mahasiswa cantik. juga kayak itu saya juga pikir kadang-kadang ya. Ada sih juga belum tidak semua ada lagi yang juga berpikir ini. Cuma ya semoga dengan adanya di sini bisa persyaratan bahwa kita berorganisasi punya prestasi loh di akademik melalui organisasi nih. Bahkan kita kalau mau berekspresi, saya kayak mau ikut lomba tapi nggak ada uang, nggak tahu mau belajar kemana, kan bisa disupportnya organisasi. Iya. Terus bagaimana cara memanage keuangan, ada kita punya kewirausahaan, bagaimana berhubungan baik, kita punya departemen humas, bagaimana mau media kredit, bisa gabung dengan media info. Nah sebenarnya sekarang ini podcast, ini sebenarnya bagaimana kita mau berekspresi, semua ada lah di himpunan. Berarti tinggal bagaimana cara penempatan, ya, anggaplah pemimpin organisasi lah, membuat satu konsep yang betul-betul menampung aspirasinya masyarakat, apa ekspresi yang diinginkan, coba diwujudkan oleh lembaga atau organisasi tersebut. Tips jadi mungkin sejauh ini selama 3 tahun, apa momen yang paling sangat lah atau yang paling berkesan lah selama ikut organisasi? Kalau selama ikut organisasi pastilah metamorf. Ya, ini
Tamo. Jadi, kalau saya rasa seluruh masyarakat himpunan pasti momen apa yang ditanya pasti lagi minta mau di mana dulu Instagram lah kita bersama-sama lah satu angkatan bisa masuk ke himpunan ya saya momen paling bagus dan di situ pertama kali kita diajar bagaimana orientasi medan kan di warnet kita pasti orientasi medan bagaimana kecepatan terus bagaimana disiplinnya kita tidak lambat bagaimana kita dididik oleh kakak-kakak kita supaya bisa menjadi selaras dengan bagaimana Himpunan itu kan tadi. Jadi kan metamorfosi mental, moral dan sisi. Saya ingin menggarisbawahi kata disiplin. Apakah dalam selama ini San ikut organisasi itu dan tentunya di akademi pasti turun lapangan kan? Itu bagaimana saja? Apakah betul-betul fisik yang dilatih dari organisasi ini bisa saya diterapkan di kegiatan akademi? kalau sebenarnya itu perlu diterapkan karena kan geologi hari-hari naik gunung hari-hari laut sungai hari-hari kan selalu sampel jadi kalau fisik baik Kalau saya ada kemarin itu. maksudnya kalau fisik lemah itu usah lah di geologi bahasa kasarnya harus bahasa kasarnya itu Jadi saya tahu orang fisik yang lemah bisa masuk himpunan dilatih di situ ya sebenarnya bisa lebih oke lah dia ada nih kan bisa belajar. kita punya kan training center namanya training center jadi training center itu kita masyarakat duduk sama-sama bagaimana biasa futsal malam bersama jadi olahraga kalau cewek mau bulu tangkis kita sediakan bulu tangkis main volley jadi sebenarnya bagaimana teknologi kita bisa fisiknya lemah jadi tiap minggu ada rutinitasnya kita lah kita training center bersama yang gak kaitan dengan kesadaran fisik jadi memang fisik harus prima atau bos Oke. Jadi mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir San. Bukan pertanyaan sebenarnya lebih ke kesan-kesan dan pesan lah. Kira-kira untuk teman-teman yang akan berorganisasi ke depannya atau mungkin ada pandangannya San tentang berorganisasi. Kira-kira nggak betul sini. kalau pesan tuh teman-teman yang mau join ke organisasi atau mau berorganisasi sebenarnya dulu jangan terlalu banyak kayak meminta sesuatu ini itu sebenarnya di sini kan kita tempatnya berekspresi kan ada yang bilang himpunan itu sebenarnya benda mati isinya yang menghidupkan himpunan itu kan kita yang di dalamnya jadi apapun yang kita lakukan apapun yang kita lemari harusnya kita bisa buat di himpunan saya lagi itu positif jadi sebenarnya kalau orang yang mau berhimpun janganlah takut untuk berhimpun selama dicoba saya dulu makanya ke kanan malam kan kita coba saya dulu kayak sebenarnya pesannya kayak dulu coba saya dulu bagaimana hasilnya nanti kita lihat di belakang tapi begitu kan juara 2 tapi kan kita mau balas lagi biar pokoknya hasil juara satunya lah Luar biasa. Aku itu saya dulu Saudara Sani luar biasa kita berbincang sangat-sangat keren lah para mamarin dan itu seri pertama podcast Suara Harmonia MTG Tabulakit. Jadi itulah tadi perbincangan atau podcast kita bersama Saudara Sani dan semoga apa yang kita harapkan tentang himpunan bisa tercapai di kemudian hari dengan prestasi-prestasi yang akan datang. Oke, mungkin itu dari kami.